Selamat datang di acara Disaring, yaitu diskusi daring, sebuah acara persembahan dari Tomoren terkhususnya untuk konten di YouTube ya. Dimana sebagai namanya Disaring, kita akan memilah dan memilih tema-tema yang sekiranya hangat diperbincangkan atau bahkan bisa menjadi tema yang mungkin bisa membuat pikiran-pikiran teman-teman sekalian itu tergelitik untuk membahasnya. Dan pada malam ini temanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang meresahkan. Nah, perlu aku jelaskan nih, pekerjaan yang meresahkan ini sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya legal atau bisa nyerempet ke ilegal, tapi banyak atau jamak terjadi di masyarakat nih. Yang mana biasanya pekerjaan itu membutuhkan low skill, tapi demand-nya banyak, sehingga bisa jadi yang memiliki pekerjaan ini bisa menjadi sangat kaya dibandingkan pekerjaan-pekerjaan dengan skill dengan tingkat tinggi. Nah, bersama saya di sini selaku host yaitu Mino, dan teman saya narasumber pertama yaitu Minto. Mana suaranya Minto? Halo. Sehat Minto? Sehat. Oke, dan narasumber kedua yaitu Minu. Mana suaranya Minu? Oke, gile lu. Kenapa gitu Minu? Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita bakal ngebahas nih. Jadi di tema pekerjaan yang meresahkan ini, aku sih melihatnya ada 3 pekerjaan yang begitu meresahkan di masyarakat. Nah, salah satunya yang pertama adalah pengemis. Sebagaimana kita tahu, pengemis kan adalah sebuah profesi yang ya bisa dibilang sangat meresahkan kan, karena dia nggak kerja nggak apa, hanya minta-minta uang gitu kan. Nah, menurut kalian nih, mengenai pengemis, menurut kalian setuju nggak atau boleh nggak pengemis itu ada di Indonesia atau ditetapkan sebagai pekerjaan di Indonesia? Coba dari Minto dulu deh. Oke, kalau semama ditanya apakah boleh atau enggak, itu layak diperdebatkan sih. Gitu. Tapi apakah layak disebut sebagai profesi? Menurutku harusnya tidak, karena ya pengemis itu kan meminta seperti itu ya. Memang kita nggak tahu nih kondisi seseorang itu seperti apa kayak gitu. Tapi pada kenyataannya yang sering kita temui, mengemis itu bukan karena tidak mampu, tapi karena ya cara instan aja, cara paling mudah dan instan. Kita cuma perlu jalan, effortnya itu sedikit banget juga. Kayak gitu. Itu sih kalau sama materi. Oke, mungkin dari Minto ada ada pengalaman yang kayak gimana gitu soal atau ketika bertemu pengemis gitu? Oh iya, kebetulan pernah sih dulu itu. Jadi ceritanya itu dia ada seorang pengemis yang dia itu datang ke rumah kayak gitu, yang biasa kan pengemis kan minta kayak gitu. Nah lucunya adalah ketika tak kasih, memang nominalnya nggak besar sih saat itu kan. Dengan prinsip yang aku anut ya, kita itu memberi ya seikhlasnya kayak gitu kan. Dan memang saat itu uang receh yang ada itu 200 rupiah, itu aku lupa di tahun 2000 berapa kayak gitu ya. 200 rupiah. Dan menariknya adalah dia itu melempar sambil marah-marah. Jadi dia itu melempar sambil bilang, 200 kayak apa mas? Artinya apa itu? 200 buat apa? 200 itu buat apa kayak gitu. Nah, ya kan jujur ya, buat aku yang ngasih kayak gitu, dan memang adanya itu dilempar kayak gitu dengan nada yang nggak enak kayak gitu kan. Ya bikin mangkel sih kayak gitu. Dan ya kasarnya kan mereka minta seperti itu kan, minta tapi menuntut sesuatu kayak gitu. Dan semenjak hari itu sih kayak, kita ini bantu loh niatnya kok kayak gitu. Kalau memang nggak butuh ya nggak usah minta kayak gitu. Itu sih. Oke.
Oke. Mungkin berikutnya kalau dari pendapatnya dari Minu sendiri gimana? Apakah setuju nggak sih dengan adanya pengemis ini? Wah, kalau misalnya kita ngomongin pengemis sih, ya aku yakin semua orang akan berpendapat sama seperti Minto ya. Di satu sisi pro dan kontra, tapi di satu sisi juga sebenarnya kita darurat orang-orang yang tanda kutip apa ya, mengabdikan dirinya sebagai pengemis, tahu nggak? Paham nggak? Boleh dijelasin ya, kalau misalnya based on dari yang tadi kata Minto ya, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang background maaf gitu ya, miskin atau mereka yang benar-benar kekurangan gitu. Bahkan beberapa kali sempat lihat di medsos gitu ya, entah itu berita atau entah itu footage atau bahkan video gitu ya, ada yang dia pengemis, tapi ternyata dia bisa setiap berapa hari gitu deh, dia tinggal di hotel. Kan bayangin Pak, pengemis punya pendapatan yang lebih banyak daripada karyawan biasa dan dia tinggalnya di hotel, dan itu akhirnya bisa kelacak ketika ada razia. Terus ada lagi beberapa kali sempat lihat pengemis segala macam dengan atributnya yang kekurangan anggota badan, ternyata cuma settingan doang. Ternyata mereka nggak benar-benar punya kaki, nggak punya tangan, ternyata nggak benar-benar kayak gitu. Jadi memang benar-benar, makanya aku mengatakan sebenarnya pengemis itu adalah bukan lahir dari orang-orang yang kekurangan sebenarnya, tapi orang-orang yang tanda kutip mengabdikan dirinya untuk ngemis karena alasan yang beragam. Mungkin karena pernah satu kali mungkin ramai, terus akhirnya nagih gitu untuk bisa terus-terusan, kan ada yang kayak gitu. Tapi juga mungkin karena kita udah ngelewatin masa COVID ya, mungkin ada juga orang-orang yang di PHK dan akhirnya banting setir ke hal kayak gini juga banyak. Terus saking karena melihat mungkin pendapatannya lebih besar ketika ngemis, ya akhirnya jadi pekerjaan ya, jadi pekerjaan tetap. Jadi ya lucu sih, maksudnya mungkin apa yang dikatakan Minto tuh satu contoh dari segelintir contoh orang-orang yang ngemis tapi mereka nggak pengen dikatakan miskin, nggak sih? Lucu nggak sih? Itu jadi mereka kayak seakan-akan tuh mematok tarif dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya tadi kalau misalnya kita seikhlasnya, misalnya ya kita kan nggak, kalau aku nggak bilang semua ya, tapi kan segelintir orang, mayoritas orang kalau ketika memberikan materi uang gitu ya ke pengemis kan pasti tetap akan punya logika mending 2.000 dibanding 20.000 gitu ya kan. Beberapa mungkin akan beda kalau misalnya memang dia berkecukupan, jadi mungkin 20.000 nggak ada harganya buat dia, jadi mungkin dikasihkan gitu. Cuma ya itu akhirnya dari hal-hal kayak gitu, orang-orang yang ngemis itu seakan-akan tanda kutip punya tarifnya sendiri, kayak minimal 2.000 untuk apa ya, untuk orang-orang bisa ngasih mereka, dan itu menurutku lucu sih. Oke. Kan juga kemarin kan soalnya juga sempat viral itu kan yang di Gunung Salak ya kalau nggak salah ya, yang ada apa ibu-ibu itu kan yang kasihan yang diikutin itu, terus akhirnya jadi viral kan. Terus ada lagi mobil cewek sekarang, teh kasihan teh gitu kan. Nah kan ternyata diselidiki, sebelum diselidiki, awalnya dia ketemu lagi tuh sama konten creator namanya Willy Salim kalau nggak salah. Dia tuh ditanyain apa-apa gitu kan, tapi ditanya-tanya katanya dia korban KDRT, nggak apa-apa penjarakan aja suami saya gitu, sampai segitunya kan. Pada akhirnya ada tuh orang-orang yang menelisik ke rumahnya, ternyata katanya ibu-ibu itu yang di Gunung Salak itu ternyata udah dilarang sama keluarganya untuk ngemis, tapi dia tetap ke sana gitu. Nah cuman kan
di sini kan jadi kepikiran sebenarnya kan, apakah benar mereka itu ngemis karena apa sih mereka ngemis kan? Kita nggak pernah tahu gitu kan. Soalnya juga aku punya pengalaman lucu di daerahku di Kabupaten Malang itu tepatnya di Pasar Lawang. Dulu sih yang aku tahu, tapi aku nggak tahu sekarang. Dulu itu ada pengemis yang memang kakinya itu buntung, dia nggak punya kaki, ngemis di situ udah dari dulu. Nah ternyata orang-orang pasar udah tahu bahwa pengemis ini kaya, udahlah kaya dari hasil ngemis, istrinya 2. Wah, gokil. Beneran, istrinya 2. Wih, gokil banget. Udah pergi aja belum tuh? Nah, itu nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Mungkin kalau dia jualan bubur mungkin bisa naik haji nih. Itu kan. Iya. Nah, tapi soal pengemis ini kalau menurut kalian gimana nih solusinya? Kalau misalnya aku sih karena kita terlalu banyak trust issue kepada orang ya, apalagi ada pengalamannya kayak Minto itu tadi. Terus mungkin dari ceritanya Minu soal yang ditemukan di hotel. Jadi aku sih secara pribadi sangat males ke pengemis. Sebisa mungkin kalau aku pribadi kalau ada pengemis selalu aku tolak. Karena takutnya mereka lebih kaya dari aku gitu kan. Nah, cuman solusi yang aku pikirkan adalah orang-orang pengemis ini mau nggak mau harus ditertibkan sih sama Dinsos. Nah, Dinsos atau Satpol PP nggak sih yang biasanya yang ngerazia dan ngangkut-ngangkutin itu kan. Di Dinsos langsung dikasih pembekalan atau apa, ditelisiki rumahnya gimana, apakah memang kekurangan apa enggak gitu. Dan menurutku pekerjaan pengemis itu harusnya benar-benar dihilangkan dari Indonesia. Meskipun tantangan terberat adalah karena di beberapa ajaran agama kan ada anjuran untuk beramal itu kan. Nah, apalagi beramal kepada orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan tuh dianggapnya pengemis. Nah, padahal kita tahu sendiri pengemis itu kan ya begitulah, banyak yang kaya juga gitu kan. Nah, gimana nih kalau dari Minto atau Minu ada solusi yang beda atau mungkin punya kesamaan nih sama solusi yang aku utarakan? Coba Minu dulu gimana deh? Kayaknya aku akan milih hal yang ekstrim ya, maksudnya. Wih. Karena ini sebelum ngasih solusi mungkin nge-share aja ya. Jadi karena kita bertiga dari ranah yang sama. Yep. Kalau misalnya kalian berdua inget, salah satu dosen kita pernah sempat ngasih tahu kalau misalnya ini di Malang juga ya. Jadi ada satu perkampungan khusus untuk komunitas orang-orang yang berprofesi sebagai pengemis. Betul. Nah, maksudku di sini sebenarnya akhirnya pengemis itu bukan lagi orang-orang yang diibaratkan orang-orang yang nggak punya, tapi maksudnya sudah komunal dan sudah punya komunitas, konstruksi dan komunitas itu sendiri gitu. Jadi aku lebih ke ya gimana caranya untuk membuat pekerjaan sebagai pengemis itu dilihat sebagai hal yang berbahaya, bukan buat orang awam tapi buat para pelaku itu sendiri. Jadi benar-benar membuat efek jera buat mereka sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya pembinaan mereka diangkut Satpol PP segala macam, terus mereka dibawa buat dibina dan semacamnya. Aku yakin di situ nggak ada efek jera yang benar-benar ngebuat mereka ke depannya nggak akan jadi pengemis lagi. Iya, karena fisiknya hal yang kita mau melihat kan ya orang-orang pengemis itu orang-orang yang sehat secara fisik, mampu secara materi sebenarnya kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar bisa meluluhkan hati mereka selain benar-benar dibasmi tanda kutip pelakunya. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin pengemis, para pejabat juga kayak ngemis. Iya, ngemis surat suara. Ngemis suara. Sekarang ngemis. Besok kalau udah jadi lupa itu sama rakyatnya itu. Nah itu gitu. Sama. Tapi emang ngemis. Bukannya bagi-bagi ya? Waduh. Bukannya malah judi nggak sih? Kita ini. Judi kan? Kan all in itu kan judi kan? Ya begitulah. Tapi apa nih dari Minu apa? Kebayang nggak hukuman apa yang bisa membuat
para pengemis ini benar-benar jerah. Masa dicambukin? Itu boleh dicoba. Kenapa? Antara dicambuk atau aku nggak tahu sih ya, mungkin teman-teman Mino atau Minto punya sejarah kalau kita ngomongin sejarah Islam ya. Kalau dulu zaman Nabi tuh orang-orang yang ngemis tuh diapain? Ya mungkin bisa dilakukan cara-cara itu juga untuk yang sekarang ya. Atau mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang hukum sosial, mungkin dicambuk menjadi salah satu hal. Kalau misalnya kurungan, penjara dan semacamnya, tetap aja mereka akan tetap dikasih makan kan. Jadi aku benar-benar prefer ke hukuman-hukuman yang benar-benar memberatkan, cambuk atau mungkin hukuman potong tangan. Wih, itu kan kalau mencuri, boy. Ya kenapa tidak sama ratakan saja? Enggak lah, jangan. Mereka juga kejam, mending diselepet kalau kata Caimin. Diselepet kan? Selepet. Kalau cambuk biasanya untuk orang-orang zina yang ada di Aceh. Mungkin kalau kita diselepet aja kan. Gitu. Ya oke lah, mungkin cambuk ya. Itu udah masuk akal sih. Itu tapi minimal. Kalau untuk yang maksimal aku sejujurnya belum kepikiran. Oke. Kalau dari Minto gimana, Minto? Ada solusi yang berbeda atau tambahan gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya cukup sepakat dengan Mino tadi sih. Nah, jelas pertama itu dicari tahu dulu ya. Nah, dengan cara ya pastinya ditangkap dulu kasarannya dari Satpol PP, lalu dibedah nih sama Dinsos kayak gitu. Telusuri apakah memang membutuhkan atau tidak. Karena jujur untuk aku sendiri ngelihat kayaknya dulu emang ada deh orang-orang yang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Yeah. Cuman semakin berjalannya waktu ada pergeseran nih. Nah, ada orang-orang yang mungkin bisa kita bilang mereka nggak bertanggung jawab ya, dalam mana nggak cari solusi instan aja kayak gitu, dengan ya salah satunya mengemis kayak gitu. Gitu. Karena kan ya kalau dipikir-pikir lagi memang kita modal apa sih biar dapat uang sebanyak itu kan. Kalau pengemis kan hanya kamu punya baju apa kayak gitu kamu pakai, nggak perlu kamu cuci juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Justru semakin nggak dicuci semakin menjiwai seperti itu kan. Jadi ya dan nggak usah mandi kan. Iya hemat banget kan. Itu lebih hemat dari frugal living tau. Betul. Nah itu jadi lebih baik sih memang ditelusuri terlebih dahulu kayak gitu. Jadi tepat kayak gitu. Dan untuk penanganannya sendiri juga memang nggak bisa ditelusuri lalu dilepas kayak gitu, karena taruhlah memang dia itu membutuhkan kayak gitu, taruhlah kan dalam hal ini bisa jadi membutuhkan uang atau membutuhkan keterampilan kayak gitu. Nah bisa jadi kan dia karena nggak tahu mau jadi apa, dia nggak mungkin secara pendidikan belum dibekali kayak gitu, akhirnya dia nggak tahu mau jadi apa kayak gitu kan, nggak punya mungkin bantuan permodalan kayak gitu. Ya harus dibantu kayak gitu, karena ketika dibiarkan ya dia akan tetap mengemis terus dan juga pada akhirnya menjadi beban kayak gitu di masyarakat. Nah lalu yang terakhir perlunya pengawasan kayak gitu. Oke lah kita sudah bina, taruhlah dia butuh skill dan permodalan kayak gitu ya. Setelah itu ya memang diawasi kayak gitu. Awasinya dengan apa ya? Dengan secara periodik itu melihat kayak gitu, melihat bagaimana perkembangannya, karena banyak orang yang membutuhkan juga. Tapi ya kalau memang benar-benar membutuhkan, dia itu effort kok, dia itu pasti effort kok kayak gitu. Karena ya terlepas dari konten-konten yang ada ya, kita sering lihat di TikTok itu banyak yang orang ya dia membutuhkan, benar-benar membutuhkan, tapi effort at least ya yang sering itu jualan makanan kayak gitu. Nah ketimbang kita memberi cuma-cuma kayak gitu, memberi ikan ya udah kita ngasih tahu dan sebagainya kayak gitu sih. Oke. Tapi
Dari pendapat kalian berdua nih, dari Minto dan Minu, aku jadi kepikiran kalau aku kolaborasikan, kayaknya aku jadi kepikiran ide gimana kalau dipenjarakan aja orang-orang yang ngemis itu. Nah, tapi setelah dipenjarakan, orang-orang itu dipekerjakan secara paksa. Yang mana penjara itu nanti bekerja sama mungkin dengan pabrik-pabrik apa gitu, yang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Contoh kalau nggak salah di Amerika itu kan di orang masuk penjara itu kan nggak hanya di penjara doang tapi disuruh kerja sosial kan. Yang mana misal ada kayak bagian mecah batu, mecah apa, terus bikin apa gitu kan. Yang mana itu nanti disalurkan untuk sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan lapas-lapas itu mungkin. Nah, perusahaannya apa? Menurutku perusahaan dari BUMN lah yang bekerja sama dengan lapas-lapas ini. Ya, mungkin itu sih ya kalau soal pengemis. Mungkin kalau dari teman-teman ada pendapat nggak soal pengemis ini? Setuju apa enggak nih soal adanya pengemis, atau dibiarkan aja biar menjadi ladang pahala mungkin bagi sebagian dari kita yang mengimani anjuran untuk memberi orang yang membutuhkan. Kalau misalnya punya solusi, monggo langsung silakan di komen aja di kolom komentar.